Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri itu adalah suatu limit yang isinya adalah fungsi trigonometri. Jadi nanti akan ada sin, akan ada cos, akan ada tangen, akan ada kosekan, akan ada sekan, dan akan ada kotangen. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya ini sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu kita bisa dengan substitusi. Ya, yang pertama adalah dengan substitusi, yaitu nilai X-nya kita tinggal substitusi ya. Misalkan ada soal tentukan nilai dari yang A ya, limit X mendekati 0 derajat dari sin X. Nah, nanti kita tinggal gantikan X-nya, kita substitusi dengan 0 derajat. Jadi sin 0 derajat. Lagi misalkan soal berikutnya, limit X mendekati 45 derajat dari sin X per cos X. Gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan berarti sin 45 derajat per cos 45 derajat. Itu setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Misalkan ada lagi limit X mendekati setengah pi dari sin 2X ditambah cos 2X. Ini kita substitusi menjadi sin 2 dikali setengah pi, gini ya, ditambah cos 2 kali setengah pi. Nah, oke, ini 2 kita bisa coret jadi 1 ya. Jadi sin pi ditambah cos pi. Berapa sin pi, berapa cos pi? Sin pi itu kan 180 ya. Berarti sin 180 adalah sin 180 itu adalah 0. Berarti 0 ditambah cos 180 itu adalah min 1. 0 ditambah min 1 adalah min 1. Gitu. Selanjutnya, bagaimana kalau soalnya adalah limit X mendekati pi per 2 dari cos kuadrat X per 1 min sin X. Ini jika kita substitusi akan menjadi cos kuadrat dari pi per 2 dibagi dengan 1 min sin pi per 2. Cos kuadrat pi per 2, cos pi per 2 itu kan cos 90. Cos 90 itu kan 0 ya. Berarti di sini 0 kuadrat per 1 dikurang sin pi per 2 itu kan 90 ya. Sin dari 90 adalah 1, sehingga sinnya adalah 0 per 0. Nah, seperti yang kita pelajari di limit fungsi aljabar, ini merupakan bentuk tak tentu. Tak tentu. Maka kita pakai cara lain nih. Kalau di limit fungsi aljabar kita menggunakan, kita manipulasi nih, kita ubah-ubah, kita kali dengan sekawannya dan lain sebagainya. Nah, kalau di limit fungsi trigonometri kita cari dengan identitas trigonometri. Jadi kita ubah nih, apa bentuknya nanti kita ubah. Nah, kita lihat ini kan yang atas adalah cos kuadrat X. Cos kuadrat X itu nanti kita ubah jadi bentuk ini. Kita tahu bahwa sin kuadrat X itu ditambah dengan cos kuadrat X itu hasilnya 1. Maka cos kuadrat X itu akan sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini salah satu kita ubah sehingga nanti bentuknya menjadi limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin kuadrat X dibagi 1 min sin X. Nah, ini kita ubah nih. Ini kan sama dengan 1 plus sin X dikali 1 min sin X.
Dari mana? Ingat ini, A min B dikali A plus B itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A itu yang 1, B itu yang sin. Jadi hasilnya ini dibagi dengan 1 min sin X. Oke, ada yang kurang nih ya. Ya, kita belum menuliskan limitnya. Limit X mendekati pi per 2. Nah, kita lihat di sini ada yang sama nih. Ini dengan yang ini. Kita coret. Ini sama ini kan sama. Jadi kita coret. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan limit X mendekati pi per 2 atau 90 derajat ya. 1 plus sin X. Karena ini udah dibagi. Sehingga kita bisa pakai substitusi nih sekarang. 1 ditambah sin 90 ya. Sin 90 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 2. Itu. Oke, satu lagi. Limit X mendekati 2pi dari 1 min cos X per sin X. Ini kita coba substitusi dulu ya. Sehingga hasilnya adalah 1 min cos 2pi per sin 2pi. 2pi ya. Nah, berapa? Jadi 1 min cos 2pi itu adalah 2pi itu kan sama dengan 360 derajat atau muter lagi kan, jadi kayak 0 derajat lagi kan gitu. Biar gampang ingatnya gitu aja. Berarti 1 min cos 0. Cos 0 itu adalah 1 per sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Hasilnya jadi 0 per 0 lagi nih ya. 0 per 0 lagi bentuk tak tentu. Kalau gitu kita harus manipulasi lagi. Gimana manipulasinya? Apakah bisa menggunakan identitas trigonometri atau kita menggunakan cara yang lainnya? Yang tadi yang D saya sudah menggunakan identitas trigonometri, ini saya menggunakan contoh lainnya ya. Kita akan mengalihkan 1 min cos X per sin X nya ini dengan kita kali dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X. Nah, kalau di aljabar kemarin biasanya bentuk akar nih yang begini. Supaya rasional. Nah, ini juga bisa nih di trigonometri, kita dengan cara ini juga bisa. Nah, ini kita kalikan yang atas sehingga menjadi apa? Jadi 1 min cos kuadrat X, ya kan? Nah, yang bawahnya menjadi sin X dikali dengan 1 plus cos X, gitu ya. Nah, yang atas ini kita ingat identitas trigonometri lagi nih. Yang tadi juga udah kita singgung. Yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kalau tadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kalau seandainya sin kuadrat X itu nanti juga sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, kelihatan nih. 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X. Sehingga yang atas ini kita ubah menjadi sin kuadrat X ya. Ini kita ubah jadi sin kuadrat X per 1 min sin X dikali 1 plus cos X. Nah, ini. Oh, ini ketinggalan nih. Ini ada limit X mendekati 2pi. Ini juga ya. Limit X mendekati 2pi. Oke, sip. Nah, lalu ini sin X-nya kita bagi dengan ini. Jadi tadinya ini kan sin X kali sin X. Dibagi sin X jadi tinggal sin X aja. Sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 2pi dari sin
sin X per 1 plus cos X. Nah, sekarang kita coba substitusi. Sin 2pi adalah, ini jadi sin 2pi ya, saya tulis dulu deh. Sin 2pi per 1 plus cos 2pi. Sin 2pi tadi 0 per 1 plus cos 2pi itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 0. 0 dibagi berapapun, itu hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, untuk manipulasinya, kita nggak selalu menggunakan ini ya. Ada banyak sekali identitas trigonometri yang sudah kita pelajari, yaitu misalnya ada bentuk sin X tambah sin A tambah B, ya kan? Nah, atau ada bentuk lagi cos A tambah B, nanti sama dengan apa, ada juga yang sin 2A atau cos 2A, ini sama dengan apa, kalian pelajari sendiri ya nanti ya. Itu yang biasanya kita gunakan. Yang sering dipakai sih ini, yang saya kotakin, kemudian yang ini 2, yang sering. Itu. Nah, cara lain dalam limit fungsi trigonometri itu adalah kita bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Rumus limit fungsi trigonometri. Nah, rumus limit fungsi trigonometri itu ada 4. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya intinya semuanya kalau ada limit X mendekati 0, ketemu dengan bentuk AX per sin, atau sin per BX, atau AX per tan, atau tan AX per BX, atau sin per sin, tan per tan, sin per tan, atau tan per sin, itu hasilnya adalah A per B, A per B, A per B, A per B. Gitu. Jadi gampangnya kalian tinggal lihat koefisien aja nih, di depan koefisien X-nya itu apa. Kalau dia ketemu dengan sin dan juga tangen. Oke, ini ada beberapa contoh nih. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari 4X per sin 3X, yaitu hasilnya kita langsung aja menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, tinggal kita lihat koefisien yang ada di depannya nih. Berarti tinggal 4 per 3. Nah, yang ini juga kita tinggal lihat koefisien di depannya. Tan 2X sin X, berarti kita pakai yang ini. Nah, tinggal A per B juga, jadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini kan sama dengan limit 2 X mendekati 0 dari 2X dikali X per sin 2X dikali sin 2X kan ya. Nah, berarti saya ke atas ya supaya muat ya. Jadi sama dengan, ini kan 2X. Jadi kita lihat ini nih. Ada 2 nih sebenarnya nih. Ada 2 bentuk. Nah, ya kan? Kelihatan jadinya. Ini 2 per 2 dikali 1 per 2, atau yang di atasnya 2 per 2 dikali 1 per 2. Nah, sama dengan ini 1, jadi jawabannya adalah setengah. Atau boleh juga kalau misalkan begini, kita lihat aja koefisiennya. Ini 2 per, nah ini 2 kuadrat. Kenapa? Karena ini sinnya dikuadratkan. Nah, gitu. Kenapa yang ini nggak dikuadratkan? Karena ini X-nya yang kuadrat, bukan 2-nya. Kalau 2 yang kuadrat, jadi dikuadratkan. Tapi karena ini X-nya, jadi enggak. Itu hasilnya sama-sama setengah. Oke, lanjut ke yang D. Nah, yang D gimana nih? 1 min cos 2X. Ini bukan sin, tapi cos. Nah, ini tadi saya bilang, kita menggunakan identitas trigonometri lagi. Identitas trigonometrinya mana? Yang cos 2X. Nah, cos 2X, ya kan? Cos 2X itu sama dengan apa sih? Itu sama dengan, cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Nah, atau kita nggak bisa pakai ini ya, ada 3 ya. Bisa juga sama dengan 2 cos kuadrat X min 1
Atau bisa juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Ingat-ingat lagi nih. Nah, ingat kita di atas sini kita pakainya sin sama tan. Jadi kita pakainya otomatis yang hanya ada sinnya aja nih. Kenapa kita nggak pakai yang ini? Karena ada cos gitu. Jadi kita pakai yang ini. Cos 2X yang kita ubah. Jadi 1 min cos 2X-nya jadi 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya. Nah, dibagi dengan sin kuadrat 3X. Sin kuadrat 3X. Oke, kita bisa lanjutin. Sini ya. Jadi 1 dikurang 1 itu kan 0 ya. Jadi tinggal sisa berapa? Sisanya tinggal 2 nih. Karena ini min ketemu min jadi plus kan ya. Jadi 2 sin kuadrat X. Oh, ini kurang ada limitnya ya. Saya kembalikan di sini aja deh. Limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X per sin kuadrat 3X. Di sini ada limit ya. Ada limit X mendekati 0. Oke. Nah, kalau begini kita lihat yang tadi aja nih. Jadi ini kita lihat. Nah, ini ada 2 di sini. Kita tulis saja dulu 2. Nah, ini di depan koefisiennya angka 1 ya kita. Karena sin kuadrat jadi 1 kuadrat gitu deh cara cepatnya ya. Ini tinggal 3. Nah, karena sin kuadrat jadi 3 kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 2/9. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, bagaimana kalau yang ini nih? Limit X mendekati 3 dari sin 2X min 6 per X min 3. Nah, ini limitnya X-nya tidak mendekati 0 nih. Nah, ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu jadi limit. Jadi limit X min 3 mendekati 0. Nah, mendekati 0 nih sekarang nih kan. Nah, ini juga kita manipulasi gimana caranya biar X bentuknya jadi X min 3. Gimana nih? Ini 2-nya kita keluarkan jadi X min 3 per X min 3. Nah, kalau tadi limit X mendekati 0, kita substitusi X-nya. Kalau ini limit X mendekati X min 3 mendekati 0, berarti yang kita substitusi X min 3-nya mendekati 0. Jadi bentuknya sama nih. Ini kan kita misalkan ini adalah kotak, ini kotak, ini kotak. Nah, sama kan bentuknya jadinya. Jadi kita tinggal lihat angka di depannya aja, yaitu 2/1 sama dengan 2. Satunya dari sini nih, gitu. Lagi ya. Nah, ini F limit X mendekati 5 derajat. Ini sin 3X min 15 derajat, tan 2X min 10 derajat. Nah, ini kita ubah dulu. Jadi limit X min 5 derajat mendekati 0. Pindah ya. 5 jadi min 5. Tadi 3 jadi min 3. Gitu. Ini jadi sin, kita curiga. Ini 3 ya. 3-nya kita keluarin aja. Jadi 3X dibagi 3 itu tinggal X. Min 15 derajat dibagi 3 itu sisa 5. Nah, ketemu lagi min 5 derajat per tan 2X min 5 derajat, ya kan? Dibagi 2. Nah, udah. Jadi jawabannya adalah 3/2. Oke, selanjutnya silahkan kalian coba soal-soal di bawah ini. Ya, jika sudah, kalian coba kerjakan. Saya akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.